Tiga. Bismillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen data informasi, Mas Adi Bastian Sabta dan saya Rangga Tiawan Giantara akan mempresentasikan mengenai kajian ketimpangan pendidikan di Indonesia. Kajian ketimpangan pendidikan Indonesia merupakan suatu pembahasan yang sangat penting di isu pembangunan nasional pada saat ini. Banyak faktor-faktor penyebab ketimpangan tersebut. Misal dari tingkat buta aksara di berbagai daerah, khususnya di wilayah terpencil. Dan terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dan faktor-faktor lain mengenai usia juga ikut mempengaruhi capaian pendidikan. Kajian ini penting didasarkan karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, di mana Indonesia menjadi negara yang dengan ketimpangan pendidikan yang cukup besar antar daerah, baik dari segi kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat sosial ekonomi. Tujuan dari identifikasi kajian ketimpangan pendidikan Indonesia ini yang pertama bisa mengidentifikasi bentuk dan tingkat ketimpangan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian menganalisa faktor-faktor penyebab ketimpangan berdasarkan angka buta aksara menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dan tujuan yang lain bisa menganalisa lebih baik mengenai akses dan kualitas pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengurangi ketimpangan pendidikan. Dan tujuan yang lain adalah mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Adapun nilai manfaat dari kajian ini yang pertama bisa menyediakan data dan analisis yang berguna bagi pengambil kebijakan untuk merancang program pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan tidak jauh lebih penting lagi adalah bisa meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dan bisa memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dan membantu lembaga pendidikan dengan mendorong terciptanya sistem pendidikan nasional lebih adil dan merata di Indonesia. Kemudian dalam menganalisa kajian ini ada beberapa data yang dibutuhkan. Yang pertama, data mengenai analisa buta aksara. Dalam data analisa buta aksara ini kita mempunyai dua database. Yang pertama, database pertama adalah angka buta aksara menurut provinsi dan kelompok umur. Yang database kedua adalah angka buta aksara penduduk 10 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kelamin. Kemudian data yang lainnya yaitu analisa pendidikan tinggi, di mana di sini mengenai data-data jumlah perguruan tinggi, baik negeri swasta, tenaga pendidik, dan mahasiswa di bawah Kemendikbudristek. Kemudian data yang lain yang dibutuhkan adalah angka partisipasi sekolah atau APS dan angka harapan lama sekolah, di mana data ini bersumber dari dua database. Yang database pertama adalah angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur dan angka harapan lama sekolah atau HLS. Dari lima database tersebut, sumber datanya kita mengambil dari website dari BPS. Kemudian deskripsi data yang pertama dari analisa buta aksara. Ini datanya kita berupa file Excel, di mana dari file Excel ini terdapat deskripsi data 38 provinsi dan nasional mengenai angka buta aksara menurut provinsi dan kelompok umur dari tahun 2018 sampai 2024. Dengan tiga pembagian, di sini ada yang 15 tahun, 15 sampai 44 tahun, dan lebih dari 45 tahun. Ini dari data Excel-nya, ini data dari 2018 sampai 2020, yaitu angka buta aksara menurut provinsi, tahun, dan kelompok umur dalam persentase dalam tahun 2018 sampai 2020. Kemudian ini tahun 2021 sampai dengan 2023, angka masih dalam persentase, dan ini tahun 2024. Ini adalah data download dari web BPS. Kemudian dari data-data tersebut dalam bentuk file Excel disimpan di Power BI. Ini tampilan di menu Power BI.
Beranjak di database yang kedua. Database yang kedua mengenai angka buta aksara penduduk 10 tahun ke atas melalui provinsi dan jenis kelamin. Tipe data masih sama dan data sumbernya yaitu Excel. Dia sama dari tahun 2018 sampai 20, kemudian 2021 sampai 23, dan 2024 dia masih dalam bentuk Excel. Kemudian dari data-data Excel tersebut dikoneksikan ke Power BI dan disimpan di Power BI. Dua data tersebut untuk analisa buta aksara. Kemudian untuk analisa pendidikan tinggi. Berbeda dengan analisa buta aksara di mana datanya full Excel yang dikoneksikan ke Power BI. Di analisa pendidikan tinggi ini kita mulai menggunakan database SQL Server, tapi dengan data yang lebih kompleks daripada database sebelumnya. Karena di sini menganalisa tidak hanya dalam satu faktor aja, tapi beberapa faktor yaitu jumlah perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan mahasiswa di bawah Kemendikbudristek dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Di mana di sini lebih kompleks datanya, ada 9 jenis data yang didapat. Ada data jumlah perguruan tinggi negeri, jumlah perguruan tinggi swasta, jumlah perguruan tinggi negeri plus swasta, jumlah tenaga pendidik negeri, jumlah tenaga pendidik swasta, jumlah tenaga pendidik negeri dan swasta, jumlah mahasiswa negeri, jumlah mahasiswa swasta, dan jumlah mahasiswa negeri dan swasta. Dan ini tampilan dari tahun 2019, data cukup banyak. Ini 2020, 2021, ini 2022, ini data tahun 2023, dan ini data dari tahun 2020. Kemudian dari data-data Excel tersebut dikoneksikan dengan database SQL Server dari 2018 sampai 2024. Ini mungkin tampilannya seperti ini, di mana database SQL Server ini merupakan penggabungan dari source data file yang tadi dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Ini tampilan koneksi di Power BI. Setelah mendapatkan analisa mengenai harapan buta aksara dan pendidikan tinggi, kemudian data berikutnya yang dibutuhkan adalah analisa harapan nama sekolah. Untuk data ini kombinasi antara file Excel, database SQL Server, dan NoSQL atau MongoDB. Oke, yang pertama dari file Excel terlebih dahulu, dia sama mengenai angka partisipasi sekolah. Tapi ini dengan sama tahunnya 2018 sampai dengan 2024. Dengan pembagian kelompok umur ada 6 sampai dengan 12 tahun, 13 sampai 15, dan 19 sampai 23. Ini adalah dari tahun 2018 sampai 2020, 2021 sampai 2023, dan ini sampai dengan 2024. Kemudian dari data-data itu ini masih dalam Excel, di tampilan dikoneksikan ke Power BI. Kemudian jenis data yang kedua yang tersimpan di database SQL Server, mungkin bisa dilihat di sini. Ini yang sudah tersimpan di database SQL Server. Dengan di sini ada nama kolomnya kabupaten kota. Kemudian di sini tipe datanya varchar, dan di sini allow nulls. Di sini untuk interpretasi kolom provinsi, kabupaten, kota menunjukkan nama wilayah yang administratif.
Kemudian ada kolom L mengindikasikan provinsi, dan kolom P mengidentifikasikan presentasi buta aksara untuk perempuan. Kemudian di sini adalah tampilan master data untuk MongoDB dengan interpretasi kolom. Ada kolom untuk administrasi bertipe teks atau varchar. Kemudian ada 7 kolom berbentuk numerik, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Oke, dari deskripsi data. Kemudian dari metodologi analisis data, secara garis besar kita memahami terlebih dahulu pemahaman isu atau isu understanding mengenai ketimpangan pendidikan. Kemudian dari isu understanding itu kita melakukan analisa isu, kemudian melihat urgensi kajian. Dari 3 poin pokok ini kita baru bisa melakukan metode analisa data. Yang pertama dari analisa buta aksara, kita akan menganalisa tren baiknya bagaimana. Yang kedua, menganalisa provinsi yang tertinggi dan terendah. Ketiga, analisa jenis kelamin tertinggi dan terendah. Selanjutnya, untuk analisa pendidikan, kita menganalisa ada beberapa jumlah perguruan tinggi, tenaga pendidik, mahasiswa negeri, dan swasta. Dan analisa provinsi tertinggi dan terendah. Kemudian, adanya analisa angka partisipasi sekolah yang tertinggi dan terendah. Oke, mungkin ini langsung dari dashboard. Yang pertama dari analisa dashboard, ini analisa buta aksara, kita bisa melihat trennya ini buta aksara, ini ada mengalami penurunan, ini kurang lebih dari 11,79, turun dari 9,15, kurang lebih turun 2,6%, atau rata-rata 0,38 dalam 7 tahun. Dan di sini terlihat provinsi aksara tertinggi, buta aksara tertinggi adalah di Provinsi Papua. Dan provinsi terendah tadi Sulawesi Utara. Kemudian analisa dari buta aksara laki-laki juga bisa dilihat di sini ada beberapa poin. Dia angkanya juga cukup naik turun. Di sini masih Papua kembali dan yang terendah adalah DKI Jakarta. Ini ada ketimpangan yang cukup jauh karena ini di atas 10%, ini di bawah 10%. Dan laki-laki di sini 2,14%. Sedangkan untuk anak perempuan, dia sama, kembali di Papua juga, yang tertinggi, sedangkan yang terendah di Sulawesi Utara. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi karena lebih dari 10%. Setelah dari analisa buta aksara, kita bergerak ke analisa pendidikan. Secara garis besar, ini tahun 2024 bisa dilihat jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta sejumlah 2.987 bisa tersebar dengan jumlah perguruan tinggi negeri 129, perguruan tinggi swasta 2.858 atau secara persentase hampir 96%. Perguruan tinggi swasta, sedangkan perguruan tinggi negeri 4,3%. Dan jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa cukup jauh. Jumlah tenaga pendidik kurang lebih 502.000, sedangkan jumlah mahasiswa 17 juta. Jika diperbandingkan, ada satu tenaga pendidik itu akan mengajar 34 mahasiswa. Sedangkan di sini jumlah perguruan tinggi tertinggi ada di Jawa Barat, sedangkan terendah ada di Papua. Dan ini adalah
dashboard untuk analisa harapan lama sekolah dan angka partisipasi sekolah di tahun 2024 yang tertinggi adalah di Yogyakarta. Oke, dengan angkanya 13,31. Angka harapan lama sekolah pria mencapai 13,02 tahun, sedangkan wanita 13,38. Perbedaannya cukup kecil ya, kurang dari 1%. Berarti masih adanya eh, keseimbangannya, tidak terlalu jauh perbedaan gapnya. Dan tren harapan lama sekolah tadi mencapai rata-rata 0,07 per tahun. Kemudian di sini untuk analisa harapan lama sekolah dan angka partisipasi sekolah tertinggi itu terdapat di Yogyakarta. Kita bisa lihat ALS-nya harapan lama sekolah untuk pria 15,61, wanita 15,77. Cukup tipis perbedaannya, kurang dari 1 tahun. Ini harapan lama sekolahnya juga tinggi, 17,61. Kemudian untuk angka harapan lama sekolah dan angka partisipasi sekolah terendah kita bisa lihat ini untuk daerah Papua. Papua di sini paling rendah 6,25 tahun ya untuk ALS wanita, sedangkan pria 6,49 tahun. Secara perbedaan dari jenis kelamin ini tidak terlalu jauh, tapi jika dibandingkan tadi di Jogja cukup jauh. Tadi 15 tahun, ini 6, kemudian dari kota, harapan lama sekolah dari Papua yang paling tinggi kota Jayapura. Dan tren angka harapan lama sekolah juga cukup meningkat, berarti di sini mulanya adanya kebijakan literasi yang cukup baik di daerah Papua. Kemudian beberapa poin yang bisa dilihat kesimpulan di beberapa dashboard yang ditampilkan. Yang pertama, angka buta aksara di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang positif dari 11,79% pada tahun 2018 menjadi 9,15% pada tahun 2024. Meskipun laju penurunannya melambat setelah tahun 2021. Kemudian yang kedua, Papua memiliki tingkat persentase buta aksara tertinggi dengan 16,8%. Ini cukup besar, lebih dari 5%. Nusa Tenggara Barat juga sama, 10,41%. Sedangkan Sulawesi Utara, dia tidak ada 1% atau 0,22%. Yang ketiga, adanya ketimpangan buta aksara berdasarkan gender, di mana buta aksara perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kesimpulan lainnya, kelompok usia 45 tahun ke atas memiliki persentase buta aksara juga yang tinggi dibandingkan usia yang di bawahnya. Hal ini mengindikasikan kerentanan buta aksara seiring bertambahnya usia. Kemudian jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta tadi berbeda cukup jauh dengan rasio 95,7% untuk perguruan tinggi swasta dan 4,3% untuk perguruan tinggi negeri. Dan rasio perbandingan seorang tenaga pendidik mengajar 34 mahasiswa di Indonesia pada tahun 2024. Kesimpulan yang lain, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah perguruan tinggi tertinggi baik swasta maupun negeri, sedangkan Papua memiliki jumlah terendah. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan distribusi fasilitas pendidikan tinggi. Kemudian harapan lama sekolah nasional menunjukkan peningkatan stabil dari tahun 2019 hingga 2024. 9, di Yogyakarta memiliki angka harapan lama sekolah tertinggi mencapai 15,71%, yang mengkonfirmasi reputasinya sebagai kota pelajar dengan perbedaan harapan lama sekolah yang tipis antara pria dan wanita, tidak mencapai 1 tahun.
selisihnya. Sedangkan angka harapan lama sekolah di Papua mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024. Oke. Eh, mungkin Tahun 2019, 2%. Mungkin ada rekomendasi mengenai program literasi berbasis wilayah yang memfokuskan intervensi pendidikan khusus, kemudian peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dengan merancang program literasi dan program pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan program pendidikan dan literasi khusus untuk kelompok usia 45 tahun ke atas. Kemudian perlunya pemerataan kualitas pendidikan yang lebih merata dan rekomendasi lain pentingnya pemanfaatan data untuk kebijakan yang lebih mendalam seperti yang kita lakukan saat ini. Oke, mungkin demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Adi. Untuk Mas iya. Adi, Ya, dipersilakan. terima kasih Mas Rangga. Oke, tadi sudah dijelaskan dengan cukup baik ya sama Mas Rangga mengenai dashboard dan analisa. Mungkin dari sisi ini saya akan menampilkan terkait teknikal apa yang telah dilakukan oleh tim kami. Jadi yang pertama terkait dashboard analisa buta aksara, kalau kita lihat di sini sebenarnya kita untuk menyelesaikan dashboard ini kami fully menggunakan sumber data dari Excel. Sebagaimana ketika kita memilih transform data di sini ya dapat kita konfirmasi bahwasannya source untuk buta aksara umur ini diambil dari file Excel, kemudian buta aksara jenis kelamin juga diambil dari Excel. Namun untuk di master provinsi kami mencoba membuat data yang tersimpan di Power BI. Jadi data ini tidak tersimpan di Excel maupun sistem manapun. Ini untuk memberikan variasi terhadap dashboard sisi pertama yang menunjukkan bahwa sumber utama berasal dari Excel file dan internal Power BI. Adapun dashboard yang nomor dua, analisa pendidikan tinggi di Indonesia, ini kali ini kami menggunakan data yang bersumber dari database. Sebagaimana kalau kita coba klik di informasi di sini, di bagian data source, kami hanya menggunakan satu data yaitu jumlah perguruan tinggi, di mana kalau kita melihat pada Advanced Editor, source-nya berbeda dengan yang sebelumnya, menggunakan Excel ini menggunakan source di database. Nah, adapun database yang digunakan adalah local database. Sebagaimana ketika saya membuka SQL Server Management Studio, ini di local database, kita buka di sini skema MDI. Tabel yang direfer adalah jumlah perguruan tinggi negeri. Sebagaimana kalau kita konfirmasi untuk menampilkan seluruh record yang ada di database, sebagaimana yang ada di Power BI, mulai dari provinsi hingga jumlah mahasiswa negeri dan swasta. Adapun struktur tabelnya memiliki beberapa kolom dengan dua tipe data utama, yaitu karakter dan floating untuk menyimpan angka yang sifatnya bisa desimal. Kemudian yang terakhir terkait dashboard nomor 3, di sini kami menggunakan kombinasi dari data yang berada di SQL, di SQL Server Database, di Excel, dan terakhir MongoDB atau NoSQL. Hal ini dapat kita konfirmasi ketika kita pergi ke sini ya, ke mana ya, file, oops, sorry. Transform data. Oke. Nah, di sini ada beberapa data utama yang kita gunakan. Untuk harapan lama sekolah, di sini dapat kita konfirmasi bahwasannya sumbernya berasal dari SQL Server. Jadi untuk case ini kami mencoba simulasikan bahwasannya data yang tersimpan untuk halaman sekolah baik kita pisah menjadi dua tabel utama yaitu tabel 2019 sampai 2001 dan satu lagi tabel 2002 sampai dengan 2024. Sebenarnya secara konsep bisa kita gabung jadi satu tabel, namun di sini kami ingin menunjukkan bahwasannya seandainya data sifatnya sangat banyak, maka kita bisa memecah dia menjadi beberapa tabel. Ini untuk kebutuhan efisiensi penarikan data supaya penarikan data lebih cepat. Hal ini dikonfirmasi
Di sini kita menyimpan dua buah tabel, HLS 1 dan HLS 2. Mungkin saya tunjukkan konten datanya. Ini untuk harapan nama sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Dan yang berikutnya adalah harapan nama sekolah dari 2002 sampai dengan 2024. Adapun untuk kolomnya yang digunakan, definisi tabelnya, untuk provinsi kabupaten kota kami menggunakan varchar. Adapun untuk jumlah laki-laki dan perempuan kita menggunakan float. Ini juga sama kita gunakan di tabel kedua. Nah, bagaimana di Power BI dari dua tabel itu bisa menjadi satu? Di sini di Power BI memiliki kemampuan untuk bisa menggabung dua data menjadi satu. Jadi di sini kita menggunakan kemampuan Power BI untuk dapat menggabungkan sumber data dari dua tabel di database menjadi satu. Jadi ini sangat berfungsi ketika kita memiliki data dalam jumlah besar untuk anak sekolah. Adapun untuk nilai APS yaitu di sini kita menggunakan data yang bersumber dari Excel. Nah, di sini kami menggunakan beberapa Excel file mulai dari tahun 2018 ke 2020, kemudian 2021 sampai dengan 2023 dan terakhir 2024. Jadi di sini untuk menggabungkannya sama halnya seperti harapan lama sekolah, di sini kita menggunakan teknik table combine dari Power BI yang bisa menggabungkan beberapa Excel menjadi satu. Jadi fungsi ini bisa digunakan tidak hanya di database, namun juga bisa digunakan di SQL. Nah, dan yang terakhir terkait master kabupaten dan kota, di sini kami menggunakan MongoDB. Sebagaimana dikunjukkan di sini, connection source-nya menggunakan ODBC MongoDB di mana ini menggunakan skema MDI di MongoDB. Jadi kalau kita lihat ke sini, kita buka MongoDB, kita coba connect di lokal. Nah, di sini MongoDB menyimpan dalam bentuk ada ID yang digunakan oleh MongoDB, kemudian kota dan provinsi. Jadi kalau kita lihat ini adalah sama persis dengan yang muncul di Power BI. Jadi seandainya kita mengubah di MongoDB, maka ini akan berubah di sini. Dan dapat kita konfirmasi bahwasannya eh, ketiga data yang berbeda ini, sumber data dapat berfungsi dengan baik di Power BI untuk kita mengambil keputusan terkait analisis harapan nama sekolah dan partisipasi sekolah. Mungkin sekian dari tim kami. Seandainya ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Stop.